sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, suatu hari ketika kami duduk bersama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak terlihat pada orang tersebut tanda-tanda bekas perjalanan atau musafir. Tidak ada yang mengenal, seorang pun di antara kami yang mengenal orang tersebut. Dia segera duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi Muhammad dan meletakkan kedua tangannya ke atas paha Nabi Muhammad sambil mengatakan, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Islam adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, benar engkau wahai Muhammad. Maka kata Sayyidina Umar, kami heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahu aku tentang iman. Maka Nabi Muhammad menjawab, iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman di hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun buruk. Kemudian dia mengatakan, benar engkau wahai Muhammad. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, beritahu aku tentang ihsan. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, ihsan adalah hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu tidak melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat engkau. Maka orang tersebut bertanya lagi, beritahu aku tentang kapan terjadi hari kiamat. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat wahai Muhammad. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, jika seorang budak wanita telah melahirkan majikannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju miskin serta pengembala kambing telah saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah yang menjulang tinggi, kemudian laki-laki tersebut segera pergi, aku pun terdiam. Sehingga Nabi Muhammad bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi laki-laki yang datang yang bertanya? Maka Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka dijawab, itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Dari hadis ini para ulama mengambil beberapa faedah atau pelajaran. Ya. Yang pertama, kata para ulama, bahwasannya jika kita ingin hidup selamat dunia akhirat harus berpegang dengan rukun agama. Apa itu rukun agama? Rukun agama ada 3, yaitu pertama rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Ini semuanya harus diamalkan, harus diterapkan. Kalau orang itu sudah berpegang dengan rukun agama yang 3 ini, maka insya Allah fondasi agamanya akan kuat. Ya, jadi maaf, rukun itu bukan cuma rukun Islam sama rukun iman saja. Ya, rukun Islam itu, rukun ihsan itu termasuk rukun agama. Ya, jadi rukun agama itu bukan cuma rukun Islam sama rukun iman. Ada yang ketiga, yaitu rukun ihsan namanya. Kalau para ulama mengibaratkan rukun Islam ini adalah syariat, karena di dalam rukun Islam itu ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Maka rukun Islam ini dinamakan syariat. Sedangkan rukun iman itu memakai hati, makanya oleh para ulama dinamakan hakikat, karena mainnya dengan hati. Kata Nabi Muhammad, al-iman hahuna, iman itu di dalam hati. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat,
beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul, beriman di hari akhir dan takdir Allah yang baik dan yang buruk itu di dalam hati. Ya. Sedangkan rukun iman ini dinamakan hakikat. Sedangkan rukun ihsan ini adalah perpaduan dari syariat dan hakikat, perpaduan dari rukun Islam dan iman dijadikan satu, maka namanya al-ihsan, yaitu makrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bu, syariat, hakikat, makrifah. Ya. Orang kalau ingin mendapatkan makrifah itu harus melalui syariat terlebih dahulu. Ya. Syariat harus dikerjakan. Setelah syariat dikerjakan, hatinya diperbagus hakikatnya. Ibadah hanya karena Allah Ta'ala. Jangan ada sombongnya, jangan ada riaknya, jangan ada hasud, iri, dengki. Ini harus dibuang penyakit hati ini. Kenapa? Mengganggu orang tersebut supaya makrifah kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah syariatnya bagus, hatinya bagus, mau tidak mau orang ini akan mendapatkan ihsan, makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata para ulama, makrifah ini Bu ibarat mutiara Pak yang di dalam air, di dalam laut. Ya. Anda kalau mau mencari mutiara itu nggak bisa Anda langsung mencari, berenang, menyelam, nggak bisa. Harus ada bahtera, harus ada perahu atau kapalnya. Ya. Kapalnya itu adalah syariat. Sedangkan lautan yang luas itu ibarat hakikat, berkaitan dengan hati. Ya. Lautan yang luas itu berkaitan dengan hati. Ya. Kalau orang sudah siap punya perahu, kemudian bisa menjelajahi laut yang begitu luas, kalau sudah dia berhasil, maka dia bisa mendapatkan mutiara, yaitu makrifah. Gak bisa Bu, maaf kalau kita syariat tanpa hakikat Pak, gak bisa. Begitu juga hakikat tanpa makrifah juga gak bisa. Ya. Kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqo. Ya. Waman tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqo. Waman istama'a bainahuma faqad tasaddaqo. Hakikat ini Pak ibarat ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu bukan ilmu semedi di gunung, semedi di hutan, bukan. Tasawuf ini yang berkaitan dengan hati. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang ikhlas, jauh dari sifat sombong, dari sifat riya, hasud, iri, dengki. Ini berkaitan dengan ilmu tasawuf atau hakikat. Kata Imam Malik, barang siapa yang menjalankan syariat tanpa tasawuf, maka dia telah berbuat fasik. Ya, telah berbuat fasik. Maaf, sholat bukan karena Allah Ta'ala. Sholat ingin dipuji, sodako ingin dipuji, kerjaannya iri, kerjaannya hasud, dengki, maka walaupun dia ahli ibadah tetap dihitung fasik. Ini orang ahli maksiat. Ini orang